Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berjudul Konsep Pelaksanaan Tugas Profesi Pendidik dalam Bidang Pekerjaan yang Nyata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Revita Leona Brahmanti. Yang kedua ada Fatin Rizgata. Yang ketiga ada Laila Dwi Ismaya. Dan yang terakhir ada Ivana Patricia. Apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi yaitu menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi tersebut. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk profesi tersebut. Sedangkan untuk profesional menunjuk pada dua hal, yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk pada individunya. Sedangkan profesionalisme mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Dan lainnya, profesionalitas menunjuk pada derajat penampilan seorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Dan yang terakhir, profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan individu atau sebagai seorang profesional melalui pendidikan, prajabatan, dan atau dalam jabatan tersebut. Menurut Flexner, sebagaimana yang dikutip oleh Pragitno dalam bukunya, memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada keintelektualan, yaitu kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi pada proses intelektual atau berpikir daripada keterampilan fisik. Yang kedua, ada kompetensi profesional yang dipelajari, yaitu pelayan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Yang ketiga, yaitu objek praktek spesifik, yaitu pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri. Sebagai contoh, seperti profesi guru atau dosen, yaitu objek praktik spesifiknya adalah peserta didik atau mahasiswa. Yang keempat ada komunikasi, yaitu segenap aspek pelayanan profesional meliputi objek praktek spesifik profesinya, keilmuan, teknologi, kompetensi dari dinamika operasional, aspek hukum dan sosial, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semua dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi yang berkenaan dengan asas kerahasiaan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun kecuali ada izinnya. Yang kelima, ada motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran pelayanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir ada organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Di samping itu, organisasi profesi ini juga membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan warga negara dan masyarakat luas. Contohnya dari organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia. Pengertian dari profesi tenaga kependidikan menurut Yahya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan definisi profesional tersebut, maka profesi kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, melekat sedikitnya 6 syarat yang bisa kita baca di PPT. Menurut Flexner, sebagaimana yang dikutip oleh Pragitno dalam bukunya, memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada keintelektualan, yaitu kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi kepada proses intelektual atau berpikir daripada keterampilan fisik. Yang kedua ada kompetensi profesional yang dipelajari, yaitu pelayan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Yang ketiga, yaitu objek praktek spesifik, yaitu pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri. Sebagai contoh, seperti profesi guru atau dosen, yaitu objek praktik spesifiknya adalah peserta didik atau mahasiswa. Yang keempat ada komunikasi, yaitu segenap aspek pelayanan profesional meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan, teknologi, kompetensi dari dinamika operasional, aspek hukum dan sosial, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semua dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi yang berkenaan dengan asas kerahasiaan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun kecuali ada izinnya. Yang kelima, ada motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran pelayanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir ada organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Di samping itu, organisasi profesi ini juga membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan warga negara dan masyarakat luas. Contohnya dari organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia. Pengertian guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya yaitu mengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Dalam pengertian yang sederhana, dapat kita tarik kesimpulan, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, seperti di lembaga pendidikan, formal maupun non-formal. Selanjutnya ada hak dan kewajiban guru. Hak adalah segala sesuatu yang pantas diperoleh setelah melakukan serangkaian kewajiban. Hak dan kewajiban guru harus digunakan saling beriringan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, terdapat 11 hak guru, yaitu yang pertama, guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, guru juga mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Keempat, guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Keenam,
guru juga memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, ataupun sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, guru bisa memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 10. Hak kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. Yang ke-11, guru memiliki hak untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sedangkan kewajiban adalah segala bentuk tindakan yang harus dilakukan. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kewajiban guru diantaranya, yang pertama, yaitu merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, guru dapat meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, guru juga berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam proses pembelajaran. Keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kelima, guru memiliki kewajiban untuk memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dosen. Tentu kita tidak asing dengan sebutan dosen. Sebagaimana mahasiswa, pasti akan bertemu dosen ketika perkuliahan. Jadi, siapakah dosen itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen dipandang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan pengajar di lembaga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai wilayah pengajaran dosen. Dosen mengajar di perguruan tinggi yang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada universitas, yaitu tempat yang menyelenggarakan pendidikan akademik ataupun pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, Universitas Negeri Jakarta, yaitu kampus pendidikan yang menyelenggarakan berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Kedua, ada institut, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik ataupun vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Pembeda antara universitas dan institut yaitu rumpun ilmu pengetahuan teknologinya. Di institut, rumpun ipteknya lebih terbatas daripada di universitas yang sangat luas. Contohnya, Institut Agama Islam Negeri Antasari atau IAIN Antasari. Semua jurusan yang ada di IAIN yaitu jurusan yang rumpun ilmunya terfokus pada unsur agama Islam. Ketiga, sekolah tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan ataupun vokasi dalam satu rumpun ilmu saja. Misalnya sekolah tinggi ilmu kesehatan yang berfokus pada pendidikan ilmu-ilmu kesehatan. Yang keempat, ada politeknik, yaitu berfokus pada pendidikan vokasi, artinya lebih pada penyiapan alumni untuk langsung menerapkan keahliannya di masa depan. Keahliannya ini bisa macam-macam, bisa keahlian di bidang teknologi, komunikasi, ataupun bidang ekonomi. Biasanya jenjang yang ada di sini yaitu jenjang diploma. Salah satu contohnya yaitu Politeknik Negeri Banjarmasin yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja dan fokus pada teknik sipil, mesin, dan elektro. Yang kelima ada akademi, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya Akmil, Akademi Militer, dan Akper, Akademi Keperawatan. Selanjutnya ada jenis-jenis pendidikan di perguruan tinggi. Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pendidikan akademik.
Pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Kedua, ada pendidikan profesi yang merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang berfokus pada mempersiapkan mahasiswanya untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang ketiga, ada pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan atau praktik tertentu secara maksimal dalam jenjang D4 atau setara dengan program sarjana S1. Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga pendidikan formal terakhir. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi memiliki 3 misi yang diemban. 3 misi tersebut dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Misi pendidikan di perguruan tinggi merupakan proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, ada penelitian. Agar keberadaan ilmu pengetahuan tidak berhenti, maka proses pewarisan tersebut perlu diikuti dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Usaha pengembangan ini dilakukan sesuai aturan dan metode ilmiah. Yang ketiga, ada pengabdian masyarakat. Usaha pewarisan dan pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi harus memiliki keterkaitan dengan keadaan masyarakat. Usaha merumuskan peran perguruan tinggi dalam pengembangan masyarakat ini merupakan wujud pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. Berikutnya ada kode etik dosen. Setiap perguruan tinggi tentunya ingin memberi andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Agar keberlangsungan pendidikan berjalan dengan baik, perlu adanya aturan dalam lingkup perguruan tinggi. Aturan ini disebut kode etik dosen, yang diberlakukan untuk para dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesinya. Pada umumnya, kode etik dosen memuat hal-hal berikut. Yang pertama, perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi. Yang kedua, ada rektor, pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perguruan tinggi. Yang ketiga, ada majelis guru besar, organ perguruan tinggi yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik. Yang keempat, ada dewan kehormatan yang merupakan organ majelis guru besar yang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik. Kode etik sendiri ada di nomor 5. Serangkaian norma-norma atau aturan yang menurut tanggung jawab profesi. Yang keenam, ada sivitas akademika. Masyarakat perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Pegawai perguruan tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat. Yang ke-8 ada guru besar, dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon diktir yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. 9. Ada mahasiswa, seorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi. Yang 10, ada peneliti, seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian. 11. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip yang menguji kebenaran dan cara mengumpulkan dan menyelidiki data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-12 ada plagiat atau penciplakan. Tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau mengakui sebagai ciptaan sendiri. Tanggung jawab dosen. Tanggung jawab dosen meliputi
yaitu tanggung jawab dosen terhadap dirinya sendiri. Nah, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sumpah Jabatan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menjunjung tinggi kebebasan akademik melalui kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, sebagai ilmuwan, dalam berkomunikasi diharapkan dosen menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang akademik. Dosen bertanggung jawab yaitu yang pertama, menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik. Hal ini diwujudkan dalam perilaku dan bentuk keteladanan. Nah, yang kedua, memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab dosen dalam bidang penelitiannya. Yang pertama, bersikap kritis, tidak mudah percaya, dan analitis. Yang kedua, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian, tidak memasukkan atau memanipulasi data atau hasil penelitian. Nah, yang ketiga, terbuka, saling berbagi data, hal metode, dan gagasan lain. Yang keempat, memperlakukan teman sejawat dengan sopan. Yang kelima, menghormati dan menghargai objek penelitian, baik itu berupa manusia ataupun hewan, hidup maupun mati. Yang keenam, melibatkan mahasiswa dengan pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran dan pengembangan kepribadian. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dosen dalam bidang pengabdian masyarakat. Yang pertama, mempunyai ketulusan hati untuk bekerja sama dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang kedua, menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Yang keempat, menempatkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan. Yang kelima, kewajiban dosen terhadap perguruan tinggi menghayati, mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban dosen terhadap perguruan tinggi. Antara lain yaitu kewajiban menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, yang kedua menghayati Tridharma perguruan tinggi, dan yang ketiga mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya adalah gelar di perguruan tinggi. Yang pertama adalah sarjana atau S1. Biasa disingkat S1, yaitu adalah gelar yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat akhirnya di dalam perguruan tinggi. Nah, sebelum waktu itu di tahun 1993, gelar di Indonesia untuk S1 itu dinamakan doktorandus, doktoranda, dan juga insinyur. Doktorandus disingkat sebagai DRS, diberikan oleh kepada sarjana laki-laki. Doktoranda ditulis DRA, diberikan kepada sarjana wanita, dan juga adapun insinyur diberikan kepada sarjana teknik. Nah, namun sejak 1993 penggunaan gelar sarjana secara baku di Indonesia antara lain adalah seperti sarjana hukum atau SH, sarjana ekonomi atau SE, sarjana sains atau SSI, atau sarjana agama SAG, dan selanjutnya ada sarjana pendidikan SPD. Nah, sarjana ini ditulis di nama belakangnya seseorang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, sebelum mencapai masa kelulusannya, biasanya harus menempuh pendidikan sekitar 4-6 tahun. Oke, yang kedua adalah magister atau S2, yaitu merupakan gelar akademis pada tingkat strata 2 atau S2 sebelum memperoleh gelar doktor. Nah, di Indonesia ini gelar magister antara lain adalah magister manajemen,
Magister Humaniora atau MHum, dan ada juga Magister Pendidikan atau MPD, ada juga Magister Sains atau MSI, dan lain-lain sebagainya. Nah, gelar ini dicantumkan di belakang nama yang bersangkutan. Untuk mendapatkan gelar ini biasanya membutuhkan waktu minimal 1 tahun juga sampai 3 tahun. Oke, selanjutnya ada gelar doktor atau S3. Doktor atau S3 ini merupakan gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang sarjana lulusan program pendidikan doktor strata 3 yang telah menulis mempertahankan disertasinya. Nah, pada awalnya ini istilah disertasi ini digunakan sebagai paparan diskusi yang menyertai pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen ini disebut juga sebagai tesis. Nah, gelar yang dicantumkan dan menuliskan singkatan doktor, DR, di depan nama yang berhak. Nah, umumnya pemberian nama gelar doktor ini membutuhkan pengakuan dari Dewan Pengajar di perguruan tinggi tempatnya dia belajar. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mencapai tingkat yang setara dengan para anggota dewan tersebut. Selanjutnya adalah jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional adalah jabatan yang disandang oleh dosen serta menunjukkan posisi kepangkatan. Nah, hal ini diadakan dalam rangka pembinaan karir dengan didasarkan oleh pada prestasi yang telah dicapainya. Adapun jenjang jabatan dosen sebagai berikut. Yang pertama adalah asisten, yang kedua adalah lektor, yang ketiga adalah jabatan guru besar. Selanjutnya, asisten sendiri dibagi menjadi 2, adalah asisten ahli media dan juga asisten ahli. Tugas utama asisten adalah membantu bekerja sama dengan lektor kepala media, lektor kepala atau guru besar dalam kegiatan atau pembelajaran. Seorang dosen asisten ini berwenang memberikan tanggapan, kritik, dan saran berkenaan dengan semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan di bawah pimpinan dosen senior. Selanjutnya adalah lektor yang dibagi menjadi 5, yaitu lektor muda, lektor madya, lektor kepala madya, dan lektor kepala. Adapun tugas seorang lektor yaitu merupakan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Nah, bertanggung jawab secara mandiri atas semua kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Seorang lektor berwenang melaksanakan kegiatan-kegiatan secara mandiri, termasuk evaluasi penentuan lulus tidaknya mahasiswa yang memberikan saran-saran kepada pimpinan dan memberikan. Selanjutnya adalah guru besar yang terdiri dari guru besar berpangkat pembina muda madya dan pembina utama. Tugas utama guru besar adalah melaksanakan pembinaan, pembelajaran, dan pembagian ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan perkembangan zaman. Pengabdian masyarakat dalam rangka-rangka peningkatan mutu pendidikan, serta membimbing asisten dan dosen-dosen lain yang membutuhkan. Ia berwenang membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara mandiri dan matang demi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kehidupan masyarakat. Peran tenaga pendidik profesional atau tenaga kependidikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai pendidik dan pengajar, tentu harus memiliki kestabilan emosi, sebagaimana bersifat realistis, bersifat jujur, dan peka terhadap perkembangan, terutama perkembangan inovasi dalam bidang pendidikan. Kedua, sebagai anggota masyarakat, tentu pendidik harus menguasai psikologi sosial, yakni memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan memiliki keterampilan bekerja sama dalam membina suatu kelompok. Ketiga, pendidik berperan sangat besar di sekolah. Oleh karena itu, perlu memiliki kepribadian untuk menguasai ilmu kepemimpinan, yaitu sebagai ilmu prinsip hubungan manusia antar manusia, bagaimana teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah.
Keempat, sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, ini adalah referensi dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok 3. Apabila ada segala kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.